Kita masuk pada topik selanjutnya, masih mengenai pembahasan peraturan perusahaan PT Borita Citra Prima periode tahun 2023-2025. Di mana topik kita selanjutnya yaitu mengenai sistem pengupahan. Nah, ada beberapa ketentuan yang diatur oleh peraturan perusahaan PT Borita Citra Prima mengenai sistem pengupahan ini. Ya, yang pertama adalah ini peraturan yang sudah berlaku secara umum di dalam undang-undang negara kita, dan ini juga menjadi landasan hukum bagi kebijakan dan peraturan yang ada di PT Borita Citra Prima. Yang pertama yaitu upah tidak dibayarkan apabila karyawan tidak melakukan pekerjaan. Ya, ini prinsip no work, no pay. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gitu ya. Kedua, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila ya satu karyawan tidak masuk kerja karena sakit yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa karyawan yang sakit itu memerlukan istirahat. Ya, maksudnya apa? Jadi bagi karyawan yang sakit dengan mampu menunjukkan surat keterangan dokter yang sah gitu ya, yang valid, yang sahih ya, bukan palsu gitu ya, dan benar-benar direkomendasikan untuk istirahat, maka karyawan tersebut tidak akan dipotong upahnya ya. Jadi dia akan dianggap izin di mana upahnya tetap dibayar ya, atau tidak berlaku no work no pay. Kalau dia sakit dan surat dokternya sah, sahih, valid, yang mengizinkan dan menerangkan karyawan tersebut memerlukan istirahat. Kedua, tidak berlaku no work no pay jika karyawan tidak masuk kerja karena melaksanakan cuti tahunan dan atau izin meninggalkan pekerjaan yang telah disetujui oleh perusahaan. Ya, jadi karyawan tetap dibayarkan gajinya atau upahnya gitu ya, jika melaksanakan cuti tahunan dan atau ya, ini bisa salah satu atau dua-duanya, izin meninggalkan pekerjaan yang telah disetujui oleh perusahaan. Tuh. Jadi karyawan tetap dibayar upahnya kalau melaksanakan cuti tahunan atau izin meninggalkan pekerjaan yang telah disetujui oleh perusahaan. Seperti apa izin meninggalkan pekerjaan? Nanti kita akan bahas pada topik berikutnya. Nah, berikutnya yang ketiga, izin meninggalkan pekerjaan tetap mendapat upah yang dimaksud dalam ayat 2 angka 2 ini adalah satu ketika karyawan menikah. Maka izin meninggalkan pekerjaan ini tetap mendapat upah. Ya, tidak berlaku no work no pay. Ya, karyawan tetap diberikan upah. Yaitu ketika karyawan menikah. Kedua, ketika karyawan menikahkan anaknya. Ketiga, karyawan mengkhitankan anaknya atau sunat ya. Keempat, karyawan membaptiskan anaknya. Atau kelima, istri karyawan melahirkan atau keguguran kandungan. Nah, ini karyawan akan mendapatkan izin meninggalkan pekerjaan, tetap dibayar upahnya. Atau keenam, suami atau istri, anak, menantu, orang tua, mertua, dan atau anggota keluarga karyawan dalam satu rumah meninggal dunia. Dalam satu rumah ini dibuktikan melalui apa? Dibuktikan melalui surat kartu keluarga. Ya, berikutnya, karyawan tetap mendapatkan upah ketika karyawan melaksanakan tugas pelatihan atau pendidikan dari perusahaan. Jadi ketika karyawan dinas karena pelatihan atau karena pendidikan yang ditugaskan oleh perusahaan, maka dia dianggap masuk dan tetap mendapatkan upah. Berikutnya, karyawan melaksanakan hak istirahat mingguan. Ya, jadi ketika libur hari Minggu gitu ya, atau hari off, di mana hari off-nya bukan hari Minggu, dan itu adalah hari hak istirahat mingguannya, maka karyawan tetap mendapat upah. Enam, karyawan melaksanakan hari libur nasional ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ketika libur nasional, karyawan tetap dibayar upahnya atau tidak dipotong upahnya karena tidak meskipun tidak bekerja di hari libur tersebut. Berikutnya, apabila karyawan mengalami sakit berkepanjangan, maka upah yang dibayarkan kepada karyawan yang sakit adalah sebagai berikut. Ya, jika karyawan yang sakit berkepanjangan berdasarkan keterangan dokter, berdasarkan instansi medis gitu ya, maka berikut pengaturan upahnya. 4 bulan pertama, karyawan akan dibayar 100% dari upahnya. Jadi selama 4 bulan pertama, 4 bulan pertama ketika dinyatakan sakit berkepanjangan, dibayar 100% upahnya. Gitu. 4 bulan kedua, dibayarkan 75%.
dari upahnya. Ya, 4 bulan ketiga dibayarkan 50% atau 50/100 gitu ya dari upahnya. Untuk bulan-bulan selanjutnya dibayarkan 25% dari upah sebelum dilakukan PHK. Ya, dan pasal terakhir, pengusaha atau perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Ya, di mana 12 bulan tadi aturannya seperti nomor 1, 2, dan 3. 4 bulan pertama dibayar 100%, 4 bulan kedua dibayar 75%, dan 4 bulan ketiga dibayar 50%. Masih terkait dengan pengupahan, selanjutnya yaitu mengenai tunjangan hari raya. Perusahaan akan memberikan 1 bulan upah untuk tunjangan hari raya bagi karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan secara berturut-turut atau terus-menerus. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tapi kurang dari 12 bulan akan diberikan secara proporsional atau prorata sesuai dengan masa kerjanya. Perhitungannya seperti ini, masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12. Jika itu proporsional atau prorata. Pembayaran THR sebagaimana dimaksud di atas akan dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Sebagai informasi, THR kita diberikan bersamaan bagi karyawan beragama apapun ya, dibayarkan saat merayakan Idul Fitri atau 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Gitu. Jadi bagi umat non-Muslim gitu ya, pembayaran THR-nya tetap dilakukan saat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan lain mengenai tunjangan hari raya akan dilakukan dan diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan rekan-rekan bisa menanyakan kepada HRD cabang masing-masing. Demikian kita sudah belajar dan mengetahui aturan mengenai sistem pengupahan dan THR berdasarkan peraturan perusahaan PT Borita Citra Prima periode 2023 sampai 2025.